TikTok. TikTok. Takut hiu. TikTok dulu. Takut hiu gitu. Anu mana ya? Ini dulu. Bisa. Duluan pesantren. Dulu. Dari awal Kolak. dan yang kayak Pirawan walaupun yang paling gede gitu artisnya begini. Saya kalau melihat ada orang Betawi sukses, saya artisnya gede banget. Orang Betawi jangan selalu dipandang sebelah mata, gitu. Ada orang Betawi yang intelnya ada doktor, dikit lagi jadi profesor, dikit lagi beliau jadi rektor, insya Allah. Kalau jadi rektor, insya Allah kan bapak-bapak yang punya anak yang mau kuliah di UIN langsung masuk insya Allah. Nggak coba tes jaminan tanda tangan kiri, tapi harus lewat Bang Busru dulu. Kita tiap malam Selasa, malam Jumat ngopi bareng nih Kiai di sini Kiai. Mohon doanya Kiai, dan alhamdulillah ya kesempatan emas ini jangan sampai kita buang saja. Mari sama-sama kita dengarkan untaya ilmu dan hikmah yang akan diberikan oleh guru besar kita Karam Kiai Haji Dr. Rizky Muhammad Fatih MA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin layyirat, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Romdoni, yang sama-sama kita hormati provokator kita Bang Busru. Bapak, ibu-ibunya nggak ada ya? Apa belum? Belum ada. Apa sengaja jangan ada? Oh, siap. Jadi kalau ada busur Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berbahagia dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, yang semoga perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat bangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semua melalui guru-guru kita bisa terus berada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya diseret sama Bang Busru untuk ketemu sama bapak-bapak semuanya dalam rangka ngopi-ngopi. Nah, jadi kita judulnya ngopi. Siapa yang di depannya belum ada kopi ya harus minta kopi, karena kita judulnya ngopi.
kita semua itu tidak berkontribusi apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi ini jasad yang ngasih Allah, ruhnya yang ngasih Allah, akal Allah, lisan Allah, kemampuan berbicara Allah, telinga Allah, kemampuan mendengar Allah, kemauan mendengar Allah, kemauan duduk di sini Allah, datang ke sini karena Allah. Terus kita ngapain? Ada. Sama sekali tidak berkontribusi bahkan terhadap diri kita, apalagi kemudian kepada orang lain. Jadi bapak jangan sekali-kali bilang sama istri, kalau gua nggak ada, lu makan apa? Istrinya harus diajarin sama saya, sama Ustaz Romdan, bilang matilah, insya Allah kita lebih sejahtera. Karena jangan-jangan yang menghambat rezeki kita itu suami kita nih Pak. Karena ngerasa jadi Tuhan. Kalau gua nggak ada, lu makan apa? Ya, lu makan apa? Mati aja nggak ada, tetap makan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata Imam Nawawi Banten dalam tafsir Al-Munirnya, beliau bilang murah labid. Rabbil Alamin itu raziquhum, khaliquhum wa raziquhum wa muhawwiluhum min halin ila hal. Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki alam semesta, yang merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya bang, kita kecil jadi gede, ini usaha kita? Enggak, Allah. Ya, apapun yang kita usahakan ini semuanya itu peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada peran kita sama sekali, enggak ada sama sekali. Nah, kalau kita keyakinannya seperti itu, nanti enteng di sininya. Tapi kalau di sininya itu bawa-bawa, saya harus bikin anak saya ini, saya harus di istri saya, ya capek-capek sendiri, kuyang-kuyang sendiri. Oh, ini urusan Allah yang ngasih rezeki. Allah, kita itu cuma jadi apa? Talang rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talang keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki anak itu kan kita talang. Kalau talangnya bersih, rezeki yang turun bersih pasti. Tapi kalau talangnya kotor, pasti kotor. Nah, kita nih dalam rangka supaya talangnya bersih, malam Selasa ke sini, malam Jumat ke sini, supaya talangnya bersih. Bersih, yang ngebersihin siapa? Kita enggak. Yang ngebersihin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru kita sampai tidak Allah kehendaki, tidak Allah mudahkan, tidak Allah tolong. Allah semuanya kan Allah. Jadi kita berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hari ini kita tidak ngomongin orang, gak nyakitin orang dan seterusnya, bukan karena. Jadi enteng di sininya kalau kita baca hizib, baca sholawat, itu bukan karena kita. Kita berbuat sesuatu bukan karena nggak mau, nggak ada kesempatan dan nggak mampu, tapi karena Allah lindungi. Bahkan sholat 5 waktu itu jadi ringan, mau, mampu dan ada kesempatan. Bukan. Mau, mampu, ada kesempatan, tapi kenapa? Karena kita mundarijun tahta, kita itu. Contoh paling sederhana. Saya pernah ngaji di Karawaci 20 tahun yang lalu. Naik motor dari Karet, dulu saya masih di Karet, belum ke Pamulang. Sampai di pertigaan Islamic Village Karawaci, itu jam 11:30, padahal pengajiannya zuhur jam 12. Wah, masih setengah jam, mampir warteg di lampu merah. Hari Senin siang. Makan, tengah-tengah makan datang bapak-bapak gede badannya. Ini siapa ya? Wah, nggak ada yang gede di sini. Oh, lebih gede lagi. Cuma pakai kaos singlet. Kaos singlet bukan kaos segini ya, kaos segini. Nah, makan nasi sama kerupuk. Nasinya numpuk kayak kerupuk, sama kerupuk di atasnya satu. Hati saya bilang apa? Ya bener dong. Saya makan pakai lauk, ada orang makan nasi pakai kerupuk. Mbak wartegnya panggil, Mbak sini Mbak. Taruh di piring, tempe, tahu, telur, ikan, ayam, 5, taruh di piring, kasih bapak itu.
Udah, kasih bapak. Nggak lama bapak itu datang, cukup. Makasih pak. Saya lihat kok utuh. Saya bilang, Pak, kalau makasih itu diambil dulu. Ini belum diambil, kok bilang makasih. Terus bapak udah selesai makan. Kenapa nggak itu? Makasih. Mungkin ragu ya. Saya bilang, Pak, insya Allah rezeki saya halal. Ini saya mau ngaji. Insya Allah halal. Tenang aja. Takutnya ada orang khawatir ya, nggak mau menerima pemberian orang, khawatir syubhat atau bahkan haram. Nah, halal. Apa singkat cerita dia bilang setelah terima kasih berkali-kali, akhirnya dia bilang, Bapak mohon maaf, jangan ubah kebiasaan saya. Hari ini saya makan tempe, besok saya minta telur. Besok saya minta telur, lusa saya minta ayam, lusa ayam saya minta daging, terus naik terus. Udah sekarang saya sama kerupuk aja. Ada orang kayak gitu bagus. Ada orang merasa nikmat hanya dengan nasi dan kerupuk, terus menahan diri, iffah, menjaga dirinya agar tidak nuruti nafsunya naik ke atas. Wah ini. Tapi pesan pertama apa yang saya tangkap? Kemauan untuk bersedekah, kemauan untuk berbagi, kemampuan untuk berbagi. Mampu saya cuman ayam segitu doang. Terus kesempatannya ada, terjadi? Tidak. Nggak terjadi. Tiganya ada tuh, mau, mampu, kesempatan. Cukup? Enggak. Akhirnya saya minta maaf sama bapak itu, ya Pak, saya minta maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak lama tukang kerupuk masuk. Tukang kerupuk ngisiin lodong yang kosong, terus mau pergi pakai anduk di sini. Saya pesan es teh manis sama Mbak Warto. Mbak, es teh manis. Taruh. Begitu dia mau keluar, saya tahan. Bang, panas ya? Iya. Aus ya? Iya. Teh manis. Teh manis, segar tuh Bang. Makasih. Makasih lagi. Yang tadi makasih, ini makasih. Bang, ini cuma teh manis, es manis. Nggak seberapa. Gitu kan? Apa dia bilang? Terima kasih. Akhirnya dia bilang apa? Mohon maaf Pak, saya puasa. Tukang kerupuknya puasa, Ustadz yang mau ngisi ngaji nggak puasa. Tapi 2 kali disadarkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan, menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk taat illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Maka begitu ada kesempatan, nggak usah nunggu mau, nggak usah nunggu mampu, berangkat, bismillah. Ada kesempatan diundang malam Selasa, malam Jumat, ada diundang segera bismillah. Karena apa? Belum tentu ada tiap orang dikasih hidayah, dikasih kekuatan untuk hadir di majelis ilmu, untuk berbuat baik. Belum tentu. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya dikumpulkan di sini. Alhamdulillah ya Allah, saya disambungkan sanadnya, silsilahnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, Nabi itu ada di dalam hadis yang populer ya. Hadis kedua arba'in atau ketiga arba'in. Ini juga hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim tentang Jibril. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu meriwayatkan begini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, enaknya gitu, Pak. Kenapa saya milih hadis dibanding Quran? Kalau saya baca Quran saya jarang sholawat. Tapi kalau baca hadis dikit-dikit sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadin thiyabi, bajunya putih banget, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam banget, la ya'lamuhu minna ahad, nggak ada satupun di antara kami yang kenal, wala yura minhu atharus safar,
Nggak ada bekas bepergian. Dibilang orang dekat nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh nggak ada lecek-leceknya baju. Kayak saya kan dari Pamulang ya ada lecek-leceknya. Oh, orang jauh kan gitu. Kalau orang dekat kan rapi bapaknya. Siapa pak namanya pak? Pak Imran bin Muhammad SAW. Jadi nggak ada bekas bepergian. Tiba-tiba dia duduk. Fajalasa fa'asnada rukbatayhi rukbatayhi syarif. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan lututnya ini dekat dengan lutut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia letakkan kedua tangannya ala fakhidaihi syarif, di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia di pahanya sendiri. Duduknya dekat. Kemudian dia nanya, "Mawal Islam?" Dia nanya, Islam itu apa? Dijelaskan sama Rasulullah. Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, baru wa tasumma Ramadan, puasa terakhir. Kemudian, "Shadaqta, kamu benar Muhammad." Sayyidina Umar yang ada di sebelahnya bingung, bro. Jadi orang nanya, kok benar-benarin. Kemudian nanya lagi, "Wa ma huwal iman?" Imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Shadaqta, kamu benar. Benerin lagi. Kemudian nanya tentang wa huwal ihsan. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Islam ihsan itu kau melihat, beribadah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu enggak sanggup, enggak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihat. Kemudian dia nanya lagi, "Mata sa'ah? Kapan kiamat?" Kemudian Nabi menjawab, "Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. "Wa ma ammaratuha?" Apa tanda-tanda kiamat? Dijawab sama Nabi, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. "Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Kamu melihat orang yang nyeker, telanjang, nyeker, nggak punya apa-apa, miskin papa, meninggi-ninggikan bangunan. Sudah, fantola, kemudian orang ini pergi tiba-tiba, pergi keluar. Falabittu Maria, Sayyidina Umar bilang, saya bengong. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri man Israil?" Umar, kamu tahu nggak tadi yang nanya? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya tahu, kata Sayyidina Umar. Apa jawab Nabi? "Atakum Jibrilu yu'allimukum dinakum." Yang barusan datang itu malaikat Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Banyak pesannya nih Pak, sedikit saja. Yang pertama, malaikat Jibril itu datang sebagai, dalam tanda petik, sebagai seorang murid kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia berpakaian sangat rapi, sangat bersih, rambutnya sangat hitam. Jadi kalau ngaji kasih tahu anaknya kalau ngaji nggak boleh buluk, harus serapi-rapinya, sewangi-wanginya. Ya, terus dekat ngaji itu nggak jauh di ujung sana. Alhamdulillah ini semuanya dekat. Sudah. Terus apa? Dari sisi ininya lagi, bahwa agama itu diajarkan oleh orang yang punya otoritas, yaitu malaikat Jibril. Allah sampai ngutus, jadi sahabat itu gurunya dua, baginda Nabi dan malaikat Jibril. Dan itu terus tuh kayak gitu tuh. Maka wajar kalau ada ulama bilang, siapa yang ngaji nggak pakai guru, maka gurunya setan. Itu pasti itu, gurunya nafsu. Nah maka kita penting tadi belajar agama sama yang terus sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, isi hadisnya. Kalau Islam nanti dijelaskan sama Ustaz Ramzan ini. Iman nanti dijelaskan. Ihsan. Ihsan itu kata Ibnul Mulaqin. Ibnul Mulaqin itu muridnya Imam As-Subki. Imam As-Subki muridnya Imam Nawawi. Ini Syafi'iyah. Kita kan Syafi'iyah.
Kata Ibnu Mulaqin ketika mensyarahi hadis tentang ihsan, Imam Nawawi yang sampaikan, ihsan itu adalah wuqu'u syai'i ala muqtada syar'i, meletakkan sesuatu sesuai dengan tuntunan syarak. Itu namanya ihsan. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tuntunan syarak. Apa tuntunan syarak? Nomor satunya tuntunan Allah, bukan tuntunan kita. Alias apa? Kita melakukan sesuatu yang namanya ihsan itu, Islam dan iman kita tuh harus diihsankan. Kita Islam, sholatnya itu harus diihsankan. Karena kalau nggak ihsan, sekedar sholat, yaitu baru Islam, belum ihsan. Contoh, cara Islam, cara fikih, cara syariat, aurat kita itu baina surrah wal rukbah. Dan sekarang pakai sarung aja ditarik ke atas, betot ke atas, nggak usah pakai baju, sah sholatnya, sah. Tapi itu bukan kurang sopan, kurang ajar, kurang sopan di hadapan Allah kok. Padahal secara fikih sudah sah. Nah itu ihsan. Ala muqtada syar'i. Kemarin kita puasa. Ternyata kita puasa itu apa? Puasa itu kita berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena Allah. Urusan makan lo pakai diatur sama Allah. Berhenti, udah imsak berhenti. Meskipun kita masih mau, enggak. Maghrib, meskipun kita di jalanan, rumah gua dekat, udah dekat. Nah, nggak ada kata dekat, berhenti. Batalin puasanya. Karena ini lagi gak soal menahan makan, minum, menahan makan, menahan lapar, bukan. Ini soal makan atau tidak makan karena Allah. Perintah Allah, bukan perintah nafsu kita. Kalau perintah nafsu kita kan kita entar aja, masih kuat sampai rumah. Enggak. Sudah waktunya buka. Jangan ditunda. Maka ada istilah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Karena Allah bisa, kita tuh bisa. Itu ala muqtada syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Itu baru ihsan. Jadi nggak semau-maunya berislam, nggak semau-maunya beriman. Iman yang sesuai tuntunan itu gimana? Islam yang sesuai tuntunan itu gimana? Nah, contoh, sholat tahajud 1000 rakaat bagus nggak? Katanya bagus nggak? Buat kita nih, bukan buat ulama, buat kita. Tidak. Iya. Sholat 1000 rakaat, besoknya kapok pasti. Wah capek banget. Itu nggak benar itu namanya. Kata Nabi apa? Beribadahlah kamu, tapi jangan sampai kamu bosan. Karena sesungguhnya Allah itu nggak akan bosan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kamu tuh nggak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Maka jangan sampai kita bosan. Dua tapi aja, kan? Ada hizib tapi aja. Guru pada banyak. Ada yang guru di sini, ada yang guru. Nggak ada. Ada guru sekolah nggak ada. Dagang. Oh guru. Pengennya guru apa? Pengennya anaknya jadi pinter, ya kan? Enggak, tuntutan syarak nggak begitu. Tuntutan Allah itu pokoknya kamu jadi wasilah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang bikin paham, yang bikin pinter biar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya kewajiban. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Udah, yang punya kuasa Allah. Di sininya jadi enteng. Yang penting saya menyampaikan sesuatu. Terus kita doakan, ya Allah, bikin anak saya ini paham. Ya Allah, bikin anak saya ini ilmunya manfaat. Ya Allah, itu doa. Karena kalau kita nanti yang berusaha supaya anak ini paham, capek sendiri. Nah itu namanya ihsan. Ala muqtada syar'i. Nah ihsan itu karena kita berbuat sesuatu yang terbaik, yang baik. Hasanah itu yang baiknya unik.
hasanah itu baiknya proporsional. Bang Busrut itu hasanahnya dikasih kumis sama bewok. Saya hasanahnya nggak dikasih, Pak Imron nggak dikasih. Mungkin kalau dikasih agak-agak serem, mungkin gitu. Sementara Bang Busrut kalau dicukur habis, nah itu hasanah. Ya, hasanah itu berbuat baik, tapi kebaikannya itu unik. Kalau sedikit geser sedikit, kalau khair itu kebaikan yang universal. Semua yang kata orang banyak baik itu namanya khair. Nggak peduli dia Islam apa enggak, beragama apa enggak, bertuhan apa enggak, khair. Contoh nih, anak kita itu kita ajarin khair dulu pasti. Diajarin apa? Sopan santun, diajarin bilang terima kasih, diajarin bilang minta maaf kalau salah, diajarin berbagi, diajarin cinta, mencintai, diajarin jangan musuhan, itu khair. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang dikenali dan disepakati. Ma'rifah dikenali dan disepakati. Dikenali oleh siapa? Yang nomor satunya oleh syariat. Kata kita ya, minum-minuman khamr itu mungkar. Kata mereka ma'ruf, itu berarti ma'ruf di sana, mungkar di sini. Kalau Bapak ngaji di sini itu kopi. Kalau di Pamulang kopi susu. Jadi jangan bilang wah enakan di Pamulang. No, enggak, ma'rufnya di sini emang kopi. Kalau di sana kalau nyediain kopi doang mungkar, nggak boleh. Harus ada susunya. Kalau Bapak Ibu ke tanah suci, Allahumma mudah-mudahan disegerakan oleh Allah SWT. Kalau pergi haji, pergi umroh itu bukan soal panggilan, awas ya. Jangan ngomong bahwa saya belum dipanggil, nggak boleh. Panggilannya udah ada dan tertulis di Quran. Yang belum apa? Belum mampu memenuhi panggilan, gitu. Belum mampu memenuhi panggilan. Maka doanya apa? Ya Allah panggil saya. Jangan. Ya Allah segerakan saya ke sana, mampukan saya, gitu. Kalau titip sama orang doa, panggil-panggilin saya di sana, jangan. Kalau kata guru saya Kiai Zainal Abidin Munawir, itu berarti kita mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran itu kufurnya kufur inat, nantang, bukan kufur juhud lagi. Ini urusan ke tanah suci itu urusan apa? Memenuhi panggilan Allah. Sudah dipanggil tapi belum mampu. Maka apa? Niat. Nanti Allah yang genepin. Udah percaya aja sama Allah. Jangan nakar. Jangan nakar diri kita kalau minta sama Allah. Ya saya mah tukang ojek, ojol, nakar. Salahnya sendiri kalau nakar. Jangan nakar diri sendiri. Kalau Allah ingin, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Dan Allah ciptakan sebabnya, kata Nabi. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah ciptakan sebabnya. Tiba-tiba ketemu pengusaha lah, tiba-tiba ketemu siapalah, teman lama lah. Belum haji, belum. Ya udah besok berangkat haji plus nih duitnya. Udah pokoknya Allah ciptakan sebabnya dan caranya. Tugas kita udah niat, usaha, nabung. Paribasa 1.000, 2.000, nabung. Dan itu saya amalkan betul. Dan terjadi. Di waktu saya mondok itu, kamar saya itu di bawah tangga. Kamarnya itu di bawah tangga. Saya sama namanya Firdaus berdua terus kamar. Kita punya kaleng biskuit wafer nisan coklat. Setiap kita beli apa-apa ada kembalian yang kita masukin situ. Omongannya satu, pergi haji, buat pergi haji, buat pergi haji. Gitu terus. Tiap masukin. Nah setiap hari itu diambil duitnya sama putranya Mbah Ali Maksum, almarhum, almarhumullah Gus Keli namanya nama saya Gus Rifki Ali, Rifki bin Ali Maksum. Terkenal ya, orang masyhur kemudian menyebut setelah beliau wafat sebagai wali min auliyaillah. Setiap beliau ngambil itu dia pengumuman.
teriak ya di musola, Rifki Firdaus, duitmu saya curi. Kalau ada saya sini nangis. Ya namanya orang diambil duitnya kan harus sedih. Nangis. Saya nangis. Ya udah Al-Fatihah haji. Itu padahal saya nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah ngomong sama Firdaus kalau uang itu kita kumpulkan untuk pergi haji. Nah, tapi dia setiap Fatihah itu Al-Fatihah haji, Al-Fatihah haji. Dah 2008 saya berangkat haji. Itu juga berangkat hajinya karena itu. Ada orang di masjid mau berangkat haji Walimatus Safar, saya hadir. Terus di antara yang hadir itu ada murid almarhum bapak. Nanya sama saya, Mas Rifki udah pergi haji? Belum. Pengen pergi haji? Ya pengen. Ada tabungan? Ada. Berapa? 200.000. Ada 200.000. Baru nabung 2 kali. Setoran pertama 100, setoran kedua 100, baru 200. Besok mau boleh datang ke kantor ya? Ya insya Allah. Di Jompongan. Saya datang ke kantor. Diamplopin segini nih. Ini Mas Rifki daftar 24 juta. Alhamdulillah. Nah, daftar saya. Saya itu rencananya berangkat 2007, cuma ditunda setahun 2008. Firdaus itu yang orang Cilacap itu ternyata berangkat juga. Nggak tahu caranya gimana. Terus saya tiba di Madinah. Saya pokoknya nggak ada urusan saya sama koper. Pasti udah ada yang ngatur. Turun dari bis, yang lain pada sibuk ngurus koper, saya langsung soal baginda Nabi Muhammad SAW. Baru sampai pelataran, saya lihat dari belakang palanya Firdaus. Wah ini Pak Gus Keli, saya bilang gitu. Saya mau ngomong Gus Keli karena kita didoakan oleh beliau itu. Sama-sama berangkat, dua-duanya nggak janjian, dua-duanya diongkosin. Istilahnya apa Haji? Kosasi. Ongkos boleh dikasih. Alhamdulillah. Niat kenceng, ada usaha, doa orang. Doa guru kita. Nah, itu urusan Allah. Enggak. Tadi apa? Ma'ruf. Kalau berangkat itu besok pegang kepala orang di sana aman, nggak masalah. Pegang kepala orang, kita pegangin kepalanya. Ma'ruf. Coba kita pegang kepala orang di depan. Kalau nggak kita digebukin, itu berarti ma'ruf di sana, mungkar di sini. Makanya ma'ruf itu lokal sifatnya. Baik lokal secara komunitas, kalau hanya orang muslim, yang non muslim, kalau mau makan babi katanya nggak apa-apa, kita mah enggak, haram ya haram, mungkar. Maka dalam hubungan suami istri apa istilahnya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sama fal'ana bashiruhunna bil ma'ruf. Mubasyarah sama muasyarahnya tuh harus ma'ruf kalau sama pasangan kita. Ada yang belum nikah? Udah semua? Itu belum kalah hati. Oh ada janda. Iya, baru tadi WA. Saya kan foto ini Pasilaan Monggodo. Terus dia bilang, wah. Saya jawab, emang dekat dari sini. Jangan-jangan isyarah ini. Jangan. Ya. Ini ma'ruf itu sama istri begitu modelnya, harus ma'ruf, nggak boleh kata kita, nggak boleh kata dia apa juga. Jangan perasaan gue udah baik sama istri gue, nah kata istrinya baik apaan, belanja segini. Harus muasyarah bil ma'ruf, mubasyarahnya juga harus bil ma'ruf. Kalau istri nggak mau dipegang telinganya, jangan pegang, jangan tubuh kamu adalah milikku, nggak bisa. Cara Quran bilang bil ma'ruf. Apa yang disepakati dikenali. Maka yang ma'ruf nggak boleh bertentangan dengan yang khair yang lebih dulu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi baru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang tuh diajak, kita itu harus ngajak orang kepada yang khair dulu baru ma'ruf. Maka yang ma'ruf nggak boleh menginjak yang khair. Nggak ada cerita tuh ngajak orang puasa ngerusak properti, mukulin orang. Nah itu berarti ma'ruf tapi nggak khair. Itu namanya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi apa? Nyamar ma'ruf nyambi mungkar.
Kelihatannya aja ma'ruf, nyamar, padahal bukan ma'ruf tuh. Nyamar ma'ruf, nyambi munkar. Khair ma'ruf. Terus bir adanya di bar. Ya, Bang, ada yang pernah ke bar? Di sini ada. Bar. Bir adanya di bar. Bar itu daratan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Bar itu daratan. Bir itu adalah kebaikan yang menyelamatkan kita sampai ke daratan. Orang hidup itu ibarat orang mengarungi samudra di bahtera. Dia terombang-ambing, dia kena ombak, kena angin. Dia harus menepi. Nah, syaratnya menepi itu harus bir. Walidain utamanya. Siapa yang bakti sama orang tuanya, niscaya. Semoga niscaya hidupnya selamat dunia akhirat. Siapa yang durhaka sama orang tuanya, niscaya, nggak pakai semoga, niscaya hidupnya sengsara dunia akhirat. Udah kunci itu. Nabi bilang birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baiklah kamu sama orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik sama kamu. Jadi kalau anak kita bandel, dikasih tahu ngelawan gitu ini, jangan salahin anaknya dulu, ngaca dulu. Dulu kita sama orang tua begitu enggak? Kalau dulu kita sama orang tua pernah begitu, minta maaf langsung sama orang tua. Udah itu anak balik-balik sendiri ntar. Nabi yang bilang birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Itu bir kebaikan yang menyelamatkan. Pak, orang tua saya udah gak ada, gimana kita? Satu, kalau orang tuanya udah gak ada, birrul walidain gimana? Satu, doa. Dua, apa? Ziarah. Gak cukup doa dari rumah. Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril berkali-kali. Sampai Nabi bilang, Jibril, ini kok kamu datang berkali-kali untuk nyuruh saya urusan yang sama. Apa? Ziarah kubur. Kalau doa itu cukup dari rumah, ya Nabi kurang apa doanya? Cukup dari rumah, gak perlu Nabi datang ke kuburan. Enggak, Nabi datang ke kuburan dan perintahnya itu berkali-kali. Itu menunjukkan apa? Doa dari rumah gak cukup. Jadi yang orang tuanya, bapaknya ke kuburannya dekat, datang ziarah. Ya saya setengahnya sedih, tapi setengahnya bahagia karena almarhum bapak itu meninggalnya gak di sini, tapi di Makkah. Bahagianya dimakamkan di Ma'la, di Jannatul Ma'la. Alhamdulillah. Tapi sedihnya ziarahnya setahun sekali paling cepat, kan nggak bisa tiap hari. Yang bisa tiap hari. Bagian dari bakti kita sama orang tua. Birrul walidain. Lihat nanti hidupnya habis itu pasti berubah. Karena udah selamat birrul walidain. Apa tadi? Khair, ma'ruf, bir. 4. Soleh. Soleh apa? Ada yang namanya soleh di sini? Bang Soleh, Mat Soleh, Haji Soleh. Soleh itu amal yang mengandung nilai kepatutan. Bang Busrut, penghasilan, saya nggak ngomong rezeki ini. Penghasilan itu bagian dari rezeki. Penghasilannya sebulan 200 juta. Kok nggak ada yang amin? Yang amin dikit. Penghasilannya sebulan 200 juta. Allahumma amin. Lalu dia sedekah sebulan 2.000 rupiah. Sedekah bukan sedekah, karena sedekah definisinya apa? Dia mengeluarkan harta miliknya sempurna lillahi ta'ala, berapapun itu sedekah. Kalau infak, wa mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang dia rezekikan dia infakkan. Kalau zakat ada nisabnya, kalau sedekah nggak ada, terserah mau 1.000 mau 2.000, asal milik dia sempurna dan lillahi ta'ala jadi sedekah. Tapi apa itu amal soleh? Bukan. Kenapa? Karena nggak pantas penghasilan 200 juta sedekah 2.000. Ngaji di Basilan udah lama, aku sedang arbusnya nggak datang. Misalnya amal soleh itu siapa yang
yang bisa tahu cuma Allah dan dirinya. Kita nggak bisa ngeliat, ngatur, banding-bandingin, ngukur kesalehan orang, nggak bisa. Silakan ukur kesalehannya masing-masing. Umur udah di atas 40, masa sholatnya kayak gitu-gitu aja. Umur udah di atas gocap, masa gitu-gitu aja. Karena sama Allah, urusan sama Allahnya, kesolehannya ukur aja. Sama istri, sama anak, sama tetangga. Ukurannya apa? Pantes gak? Enggak ada. Soleh itu mengandung nilai kepantasan. Yang kedua, amal soleh itu amal yang mengandung nilai merawat kemaslahatan, menjaga kemaslahatan. Ada HP, dikasih casing, dikasih screen guard, nah itu berarti beramal soleh sama HP. Kenapa kita jaga, kita rawat biar gak rusak. Nah sekarang yang perlu kita jaga itu apa? Nomor satunya, hah? Apa Pak? Iman. Perlu jaga iman. Gimana cara amal solehnya untuk urusan iman? Gak ada lain, gak ada bukan. Ngaji. Ini kita jaga iman. Dirawat, imannya dirawat. Itu berarti kita amal soleh. Nah, lanjut aja biar cepat. Soleh terus yang kelima ya, kelima hasanah. Hasanah tadi kebaikan yang unik dan proporsional. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Makanya ihsan itu kita berbuat sesuatu yang unik, yang berbeda-beda. Siapa yang paling pertama kali untuk kita berbuat ihsan kepadanya? Allah Jalla Jalaluh. Kita berbuat ihsan kepada Allah. Caranya gimana? Emangnya Allah butuh ihsan kita? Enggak, Allah enggak butuh ihsan kita, tapi kita harus berbuat ihsan kepada Allah. Yang nomor satunya iman kita harus ihsan. Gimana imannya ihsan? Nomor satunya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan ada enggak? Pak, Tuhan ada enggak? Hah? Enggak ada kecuali Allah. Kan kalimatnya begitu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kalau ditanya Tuhan ada enggak? Enggak ada kecuali Allah. Kalau bilang ada, yang ada itu nanti belum tentu Allah. Tapi kita harus menafikan dulu, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Terus itu apa? Ya bukan Tuhan. Terus itu apa? Ya bukan Tuhan. Kenapa? Karena enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mau disambung lagi, la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Enggak ada. Jadi kita jangan bilang begini, kan Tuhan kita beda. Ada dua dong. Nggak boleh bilang Tuhan kita beda. Tuhan itu cuma satu dan satu-satunya itu adalah Allah. Itu namanya imannya ihsan. La ilaha illallah. Nah kalau sudah begitu, Tuhan aja nggak ada, apalagi selain Tuhan. Yang ada cuma Allah. Yang wajibul wujud cuma Allah. Kita itu mungkinul wujud, boleh ada, boleh nggak ada. Kalau Allah wajib ada, harus ada. Nggak mungkin nggak ada Allah, mustahil. Mustahil tidak ada Allah. Sementara kita boleh ada, boleh nggak ada. Emang kalau kita ada, kita meninggal terus bumi ini bubar? Enggak. Emang kalau kita mati terus orang rumah keluarganya bubar? Enggak. Karena kita itu enggak wajib ada gitu. Yang wajib ada Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang merubah keadaan. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, yang enak itu adalah kata guru saya lagi-lagi, tasawurnya tasawur sifat. Jangan tasawur zat. Maksudnya apa? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kita gambarkan, yang kita angan-angankan sifat-sifat Allah. Sebutuh-butuhnya. Lagi sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di pikirannya, nggak ada yang ngasih kesembuhan kecuali Allah. Lagi buntu, masalah banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
kecuali Allah. Gak ada yang memudahkan kecuali Allah. Gak ada yang ini kecuali Allah. Gitu, semuanya ditiadakan kecuali Allah. Gitu. Nanti la ilaha illallah 10.000 jalan terus itu. Tapi kadang kan suka pegel la ilaha illallah. Kenapa? Karena nggak tahu yang ditasawur apa. Tasawur sifat saja. Utamanya Rahman dan Rahim. Ya Allah, saya butuh rahmat. Kita itu butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu perbuatannya itu berdasarkan pada rahmat dan keadilan dua. Allah itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena apa? Rahmat dan keadilan. Jadi kalau kita berdoa terus Allah kasih, itu Allah ngasih karena doa kita? Bukan. Terus kalau kita nggak minta Allah nggak ngasih, berarti Allah nggak ngasih karena kita nggak minta? Bukan. Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, dia nggak butuh selain dirinya untuk apapun. Terus ngapain kita doa? Doa itu kita melaksanakan perintah Allah, disuruh minta yang banyak, yang sering, yang gede. Udah minta aja. Terus ngapain minta dikit? Melaksanakan perintah Allah, kita suruh mengingat Allah dikit. Nah, caranya kita minta, caranya kita dikit, dituntun sama guru. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya nggak nuruti nafsu. Quran bilang zikirlah sebanyak-banyaknya. Boleh nggak habis sholat kita zikir subhanallah 70? Boleh nggak? Habis sholat 5 waktu tuh zikir tasbihnya nggak 33, tasbihnya 70, tahmidnya 52, takbirnya 36. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena tuntunannya 33. Udah ikut. Kata dokternya bilang begitu. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Jangan pula ngaduk obat sendiri. Wah, ini bagus nih baca ya Latif, bagus. Terus baca ini bagus, ya ulek sendiri, minum koit. Terus gimana? Apa kata guru kita? Oh, baca ya Latif 129. Tadi baca ya Aziz 41. Baca ya Allah 66. Ikut apa kata guru kita. Nah, itu namanya tidak ihsan. Nah, ibadahnya ihsan, imannya ihsan. Itu iman sama malaikat. Ihsan sama malaikat. Mana ihsan sama malaikat? Hujan. Mulut keluar mana? Ya, hujan. Itu berarti udah gak ihsan. Ya, hujan. Lah itu kan malaikat Mikail lagi kerja. Dan itu qadar Allah sedang terjadi. Alhamdulillah, Nabi itu kalau hujan pertama keluar buka baju. Ditanya sama Sayyidah Aisyah juga, ngapain? Saya mau merasakan rahmat Allah langsung dari langit. Makanya ada orang yang kalau hujan, dia hujan-hujanan. Ngapain? Dia lagi pengen menikmati rahmat Allah. Tapi ada yang kalau hujan, ngiup. Berteduh dia. Ngapain? Dia nggak mau injak-injak rahmat Allah. Ada aja jawabannya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta aja sama Allah. Iman sama malaikat, kitab Allah, qadar dan seterusnya. Nah, itu ihsan. Ihsan itu kita berbuat sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan dan semampunya. Jangan dipaksa, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Apa maksudnya haqqa tuqatih? Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah yang sungguh-sungguh takwa. Sanggup? Sanggup? Sungguh-sungguh takwa, sanggup Pak Imran? Insya Allah. Dulu waktu ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, kalau gini jadinya kami enggak sanggup. Berarti Pak Imran lebih hebat dari sahabat.
Jawab insya Allah. Sahabat gak sanggup. Kenapa? Karena haqqatuqati itu artinya apa? Senantiasa ingat, gak pernah lupa. Kayak kita gak mungkin ingat terus. Senantiasa syukur, gak pernah syukur. Senantiasa taat, gak pernah maksiat. Kampung sebelah ada janda aja langsung beng. Maka turunlah surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini sanggup. Semampunya, bisa-bisanya kita, tapi semampunya, jangan semau. Suruh baca tasbih 33, ya udah 33. Ada riwayat 10, ya udah 10. Riwayatnya sahabat Abdullah bin Umar itu 10, sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas 33, yang masyhur 33, ya udah 33. Bentar kok, bos. Jangan lebih, jangan. Saya mau baca sholat berapa? Tanya sama Ustaz Ramadan. Baca sholat berapa? Dan semua itu tadi yang dibaca itu udah ramuan, udah racikan, ibaratnya obat racik, puyer, udah. Potongannya kita kan nggak bisa langsung makan obat, langsung dikasih antibiotik itu enggak, harus racikan. Ya coba Asmaul Husna 99, mau baca yang mana? Oh saya memilih yang Qur'an. Ya silakan, kalau nggak nanti mabuk. Iya. Maksa orang terus. Jadi racik. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ada yang keras, ada yang lembut, diracik. Kata Habib Lutfi, Abah Lutfi, Maulana Habib Lutfi, ya baca Asmaul Husna itu jangan semau-maunya. Nah, ikutin apa yang ulama bikin racik, karena racikan itu berdasarkan juga petunjuk dari gurunya atau bahkan ada yang beberapa langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sholawat tadi, sholawat Fatih itu kan didikte. Riwayat mengatakan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari didikte oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diimlakan. Udah ikut aja. Dalam rangka kita berihsan terhadap Islam kita dan iman kita, kita ikut tuntunan guru-guru kita supaya nggak semaunya, dan enak nanti di akhirat kok salah tunjuk udah. Nah, itu yang ngajarin saya ya Allah. Gampang. Maka guru itu nggak beratnya, nggak enteng tanggung jawabnya. Dunia wa ukhra, dunia Jadi dalam rangka kita ibadah, kita hidup, pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kencang tuh usaha kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan nawaitukan apapun pekerjaan bapak-bapak, nawaitunya apa? Membantu orang. Ada yang ojol? Ada di sini yang ojol? Ojek online? Enggak ada. Ada yang dagang ada. Nawaitukan, ya Allah, saya niat untuk memudahkan orang mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang ojol, saya niat memudahkan orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ngajar, saya niat memudahkan orang untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kerja, saya niat memudahkan orang untuk itu. Pokoknya niatnya memudahkan orang. Gak usah niat cari duit, gak usah. Duit itu datang ke kita. Ya iya, masa ada orang ojek nggak bayar, kelepak apalagi. Gak usah dicari. Yang kita cari ridho Allah. Yang kita cari itu kita memudahkan orang. Ingat Sofa Marwan. Makanya mudah-mudahan Allah segerakan Bapak Ibu kita masuk. Bulan Agustus saya sama Ustaz Ramadan di bareng ya. September lah. Sofa itu berangkat dari Sofa ke Marwah, bolak-balik 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Di tengah-tengahnya itu ada lampu hijau. Kita harus lari-lari kecil. Ya. Yang pertama, Sofa Marwah itu, sa'i itu, dari kata bahasa sa'i itu artinya usaha. Orang usaha itu kayak Sofa Marwah.
Gimana? Satu, berangkatnya tuh harus sofa, harus bersih. Di sininya tuh gak ada apa-apa. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Kata Allah Habib Umar bin Hafid, siapa yang baca itu setan mundur langsung. Ditanya sama setan yang satunya, kenapa mundur? Nah, gimana saya mau maju? Dia sudah wuki wa kufi wa hudi. Ini orang sudah dilindungi, dijaga dan dikasih petunjuk. Nggak bisa. Orang yang keluar rumah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sofa bersih, nggak ada niat apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di tengah-tengah kita butuh akselerasi, istilahnya orang sekarang, butuh percepatan. Oke, cepat. Tapi santai lagi, nggak usah apa namanya, moyo, nggak usah moyo. Santai aja, tapi tengah-tengah butuh percepatan, nanti santai lagi. Begitu terus sampai ke marwah. Marwah itu artinya apa? Puas. Orang kalau haus, nih artinya puas yang menggunakan kata marwah. Orang kalau haus terus minum. Rasanya kayak apa? Itu namanya marwah. Puas. Dahaganya hilang. Maka di dalam dibaan itu ada waruwiyat, Nabi SAW ngasih minum semuanya pada kenyang karena minumnya puas. Gitu Pak. Orang kalau berangkat kerjanya bersih, pulang sampai rumah itu apa? Alhamdulillah ya Allah, makasih saya sudah hari ini melaksanakan perintahmu. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah tadi saya silaturahim. Alhamdulillah ya Allah tadi saya ngantar orang. Alhamdulillah ya Allah tadi saya dagang begini-begini. Alhamdulillah isinya sampai rumah. Alhamdulillah. Kalau isinya sampai rumah alhamdulillah, yang di rumah senang. Tapi kalau kita pulang bawa astagfirullah wa inna lillah, pulang bawa neraka, ya udah yang di rumah ya sofa, ini orang usaha itu. Dan terakhir, ketiga terakhir. Semuanya itu kita berbuat ihsan segala macam ibadah, nggak ada artinya kalau kita nggak ada irtibatnya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada artinya kalau kita nggak ada hubungannya sama Nabi. Maksudnya gimana? Ini yang kita lakukannya harus ada hubungannya sama Nabi. Ya Allah, saya mau nikah. Ngapain nikah? Saya mau mensukseskan program kerjanya baginda Nabi. Apa itu? Mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Banyak-banyakan umat di hari kiamat. Ada hubungannya sama Nabi. Nabi orang silaturahim bisa memperluas rezeki, nambah umur. Nabi. Jadi selalu ada hubungannya sama Nabi. Kalau nggak ada hubungannya sama Nabi, percuma. Kenapa? Karena Nabi itulah baginda Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya bab pintu kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya iktimat pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus disertakan Nabi Muhammad SAW. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi, ingat-ingat apa di hati ini dirasa ini sama Nabi. Oh, kalau mau berbuat sesuatu, kayaknya Nabi gak suka deh saya begini. Gitu. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena kita nggak bisa pakai tangan kiri. Bukan, karena Nabi makan pakai tangan kanan. Gitu. Ya, bukan karena kita nggak bisa pakai tangan kiri. Bukan, tapi karena Nabi makan pakai tangan kanan. Kenapa masuk kamar pakai tangan pakai kaki kiri? Oh, karena pakai tangan kaki kanan nggak bisa saya. Bukan, karena Nabi masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Gitu. Jadi selalu hubungkan dengan Nabi. Selalu hubungan dengan Nabi dengan baca sholawat, kemudian kita baca sholawat. Sholawat itu kalau kata guru saya ada yang laki-laki ada yang perempuan. Sholawat ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ciri-cirinya kalau yang laki-laki itu sallallahu, kalau yang perempuan Allahumma sholli. Salat itu baca dua-duanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Juga baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah wa ughliq
wal khatimin lima sabaq. Allahumma sholli itu salat feminin, perempuan, lembut. Sallallahu itu yang ikrar kita, Allah bersolawat kepadanya. Kalau Allahumma sholli kita minta, ya Allah, lembut. Sallallahu itu ikrar kita, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gagah. Allahumma sholli, lembut. Baca dua-duanya. Sallallahu alaihi Muhammad baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir yang terakhir. Dalam rangka kita ini tadi semuanya itu kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, yang bagi rezeki itu siapa? Allah yang tentukan nih, rezekinya udah ditentukan. Fulan 1000, fulana 2000, ini 3000 udah ditentukan. Yang bagi siapa? Kalau yang ngantar malaikat. Yang bagi nih, yang bagi ngecak. Yang ngecak. Hari ini 1000 dulu, besok 2000. Hari ini 3000. Kata ulama, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kasusnya ghanimah. Apa kata Nabi? Allahu yu'ti wa ana aqsim. Allah yang ngasih, saya yang bagi. Ini kata ulama, hadis itu tidak hanya berlaku untuk pembagian ghanimah, tapi untuk pembagian semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah bilang, aktsarun nasi sholatan alayya, siapa yang paling banyak sholawatnya padaku besok di hari kiamat, itu yang paling banyak mendapatkan cahaya dariku. Lah di hari akhir aja paling banyak dapat, apalagi yang di dunia. Jadi emang udah jelas siapa yang paling banyak sholawatnya, ya paling banyak bagiannya, tenang aja. Maka banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, buat bapak semuanya. Lazimkan, istiqomahkan ngaji, yang hadir di majelis ilmu, majelis fikir, karena itulah wasilah, sarana kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi kalau ngaji, niatnya boleh macam-macam. Ya Allah, saya pengen sembuh, boleh. Ya Allah, saya punya utang, pengen lunas, boleh. Ya Allah, cicilan motor yang belum lunas, besok udah jatuh tempo, boleh. Ya. Pokoknya ini ilmu itu jadi wasilah di mana semua doa-doa kita diamini oleh malaikat. Semua doa-doa kita diamini oleh malaikat. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Menurut saya ini ilmu semuanya ilmu praktek. Tinggal bagaimana kita mau mempraktekkan. Mantap kau arafa wa malam bentuk apa ini? Kalau dicobain pasti ketagihan. Kalau baru katanya belum dibuktiin, kita masih penasaran. Jalani ini ilmu yang beliau sampaikan luar biasa. Menjadi satu hal yang menarik buat saya, Kiai, di awal bahasan tadi, bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kontribusi buat diri kita dan buat orang lain. Semua adalah karena Allah. Kita ngomong, kita hadir di sini, melangkahkan kaki, mengangkat tangan, duduk di majelis ini, nggak ada kontribusi kita. Semua yang ada Allah. Karena memang kita terlalu sombong masuk di dalam wilayah ketuhanan. Kita menganggap bahwa kita ini bisa. Nah, satu luar biasa kalimat beliau menggetarkan hati kita. Kenapa kemudian Syekh Abdul Haddad menaruh bab pertama itu tentang keimanan atau keyakinan. Ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama dan mari sama-sama kita amalkan. Terima kasih banyak ya, luar biasa apa yang disampaikan
jarang sebulan sekali apa seminggu sekali kita ngopi bareng-bareng atau nanti kita yang datang kita ngaji bareng-bareng ya niat dari Allah nyambung sangat dia sampai ke Rasulullah SAW. Kemarin saya dapat nasihat dari beliau orang ini al-isnad binajib bila udah isnad lakola insyaallah. Sekarang banyak banget orang yang ngaji lewat YouTube lewat Google kagak jelas gurunya si Albert kita kudu nyari guru yang jelas sekarang. Orang kalau udah kagak jelas dari guru nanti salah paham terhadap agama. Kalau udah salah paham ngerinya nanti kagak paham. Kalau salah paham masih ada kemungkinan bisa dibenerin paham. Tapi kalau udah gagal paham ini bahaya. Karena orang gagal paham itu punya madhab sendiri namanya madhab ngeyelian. Dia ajarin bener kagak ngerti. Dia kata ini bid'ah udah bid'ah dolal aja. Dia kata ini syirik udah syirik aja kita ziarah kubur dia kata syirik gitu kita baca hizib dia kata syirik bilang dan sebagainya. Itu orang-orangnya beragamanya udah gagal. Penting buat kita semuanya cari guru yang jelas. Rumah beliau dekat di Pamulang, beliau juga ada kajian rutinan malam aja malam Rabu ba'da isya ba'da maghrib yang rumahnya dekat yang rumahnya jauh ada waktu kadang dah saya minta waktu sama beliau ini mau ngaji sama beliau saya niat nyambung sangat karena memang saya dipesan sama guru pondok segitu mah belum apa-apanya baru dapat kulitnya doang dengan puas kan kurus sebanyak-banyaknya. Makanya selalu kan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya abang-abang jangan cuma di sini ngaji di mana ada majelis ilmu duduk. Saya ingat banget tuh SBY Kiai Salman bin Yahya. Ya Salman bin Yahya di mana ada kiai udah buka kitab sorokan kiai. Saya baca kitab dengerin bacaan saya. Kita kalau baca sendiri kan kita nggak tahu salah kita di mana. Merasanya kita udah bener aja. Padahal harokat salah, maknanya salah, keterangannya salah. Tapi kalau kita baca kitab di depan guru kita tahu letak salah kita di mana. Mestinya kita baca apa kita baca nasos. Guru kita bener-bener. Nah ini para ustaz-ustaz yang sudah mulai terjun di masyarakat yang ngaji terus ngaji. Kata kiai tadi orang ngaji itu kayak orang haus minum air laut. Semakin dia minum semakin berasa haus. Terus gak bakalan hilang dahaganya gitu ya. Saya juga ingat kiai apa yang tadi kiai sampaikan itu hak adanya. Ini membuktikan bahwa diri saya tidak memiliki kontribusi tentang itu. Saya kelas 3 mu'alim ini beliau kiai saya ini Ahmad Rasulullah beliau terus kepala saya ada di Gombe Jakarta lah Jakarta di Jakarta Selatan dulu Cinere itu aja Jakarta beliau terus kepala saya mana wan gua mau contoh tak dungak awak sok kuliah nang luar negeri saya cuma amin doang tetapi di situ pertanyaan besar saya apa iya dengan kemampuan saya di bawah rata-rata sementara teman-teman saya yang pintar itu luar biasa banyak gitu mereka sudah bisa mengikhlas mereka bisa banyak kita saya masih dah disambung lagi ntar. Terima kasih yang udah bergabung. Terima kasih. Disambung lagi malam Jumat sambung lagi. Malam Rebo ada. Nih. Alam. Bang Anjay. Adil. Nah ini dia ngajakin ini ya? Ngajakin apa? Live ya?
Anjay. Anjay. Bang Anjay. Gimana? Ya, Hah? gak bisa dia. Anu, bro. Belum banyak followersnya, cuma suara doang. Iya, gue followers gue belum banyak. Gue mah nggak perek-perek kayak lu. Udah banyak dong makanya. Ini duit semua ini isinya kalau banyak. Hah? Kalau followers banyak duit semua ini isinya. Iya, gue duit mulu. Dah, Mamang mau ini ya, pulang. Iya, dah. Benar udah salam ya, Kiai. Gue udah, Ya, gue udah dengerin tadi. siap. Yuk. Udah.